Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bukan perempuan lemah, bab 20. Flashback. Aku ingin mengajakmu ke suatu tempat. Jerry menatap Winona dengan begitu dalam. Ini pertemuan ketiga mereka. Sebelah alis Winona menungkik sekarang. Iya. Ayo. Winona menghela napas berat lalu berdiri. Ia sebenarnya tidak terlalu mengenal Jerry. Semua ini karena tantangan Gio. Winona memang terlihat tidak tertarik untuk menjalin kasih itu. Kenapa Gio memintanya untuk melakukan kencan buta? Jerry cukup tampan, tapi gayanya yang sok membuat Winona merasa muak melihatnya. Lihat saja bagaimana ia menceritakan jika dirinya adalah anak seorang pejabat. Ia begitu bangga. Ia tidak tahu saja Winona siapa. Winona memang tidak terang-terangan mengatakan siapa dirinya pada partner kencan butanya itu. Tempat latihan menembak, Winona bergumam saat masuk ke dalam gedung itu. Iya, ini tempat kesukaanku. Disinilah aku belajar menembak hingga bisa menjadi handal, ungkapnya dengan penuh kebanggaan. Benarkah? Kalau begitu tunjukkan padaku seberapa hebat dirimu, Winona menantangnya. Mereka sudah berada di lapangan. Winona berdiri di samping lelaki itu dengan melipat tangan di depan perut. Ia memutar bola matanya malas, berpikir ternyata berkencan dengan lelaki yang bukan impiannya itu begitu membosankan. Meskipun Jerry adalah lelaki tampan. Jerry sudah bersiap-siap dengan pistol di tangannya. Matanya menatap fokus ke arah target bidikan. Tembakan pertama hanya berada di pinggiran, masih jauh untuk menjangkau poin yang paling bagus. Ini hanya pemanasan. Aku sebenarnya sudah lama tidak berlatih. Aku akan mencoba lagi. Jerry malu karena tembakannya meleset jauh dari target. Lanjutkan, saut Winona dengan suara dingin. Sialan, Jerry mengumpat. Kedua kalinya ia mempermalukan diri sendiri. Winona menghela napas panjang, lalu merebut pistol itu dari tangan Jerry. Dar, dar, dar. Tanpa pemanasan seperti yang dilakukan oleh Jerry, Winona berhasil menembak tepat di titik paling dalam dengan poin tertinggi. Jerry dibuat melongok melihatnya. Ia sendiri bahkan hanya melihat satu kali bisa menembak tepat sasaran. Tapi ia sudah begitu bangga. Aku tutup mulut besarmu itu. Cih, lelaki macam apa yang sok bisa sepertimu? Memalukan. Winona melempar sembarang pistol itu lalu keluar dari lapangan. Jerry mengikuti dari belakang. Ia begitu cepat. Ia begitu terpanah melihat Winona tadi. Apa kau sebelum berlatih menembak dulu? Tanya Jerry penasaran. Iya atau tidak bukan urusanmu, ketusnya. Winona sudah dibuat ilfil oleh Jerry. Ia tidak suka lelaki yang sok, padahal tidak bisa apa-apa. Aku akan mengantarmu pulang, ucapnya. Harus. Setidaknya kau punya kebaikan dengan mengantarku kembali pulang. Winona mendelik tajam pada Jerry hingga membuat lelaki itu menciut. Bagaimana kencannya hari ini, Nona? Tanya Gio sambil terkekeh geli. Bangsat, kau memberikan lelaki banci seperti dia untukku. Aku bahkan jijik melihatnya, balas Winona. Kau belum tahu saja bagaimana permainannya di ranjang, ucap Gio lalu menjatuhkan tubuhnya di sofa seberang Winona. Persetan dengan ranjang. Sekali lagi kau menyuruhku melakukan hal menjijikan ini, aku tembak keluar isi kepalamu itu, sunggut Winona lalu meraih rokok dan membakar ujungnya. Gio tertawa. Apa perlu aku tutup mulut sampahmu? Hardik Winona. Ia meneguk vodka langsung dari botolnya. Winona sebenarnya tidak suka jika dipaksa berhubungan dengan lelaki. Winona saja bisa mencari lelaki yang diinginkannya, tapi ia sedang tidak ingin. Dengan urusannya saja ia merasa lelah, ditambah lagi soal lelaki.
yang di mata Winona tidak penting. Gadis itu beranjak masuk ke dalam kamarnya. Ia sedang tidak ingin mengurus berkas-berkas apapun dan hanya ingin tidur. "Tuan, orang itu datang lagi," salah satu bodyguard melaporkan jika melihat seseorang yang mencurigakan. Kau sudah cari tahu siapa dia?" tanya Gio. "Dia salah satu anggota polisi yang ikut dalam menyelidiki soal senjata ilegal di gudang kita tempo hari." Ada saja orang yang masih penasaran. Dia pikir bisa mendapat bukti dan membuka kasus ini kembali. Gio bergumam dengan senyum meremehkan. Seorang pengkhianat yang bekerja sama dengan aparat kepolisian sudah dilenyapkan langsung oleh Winona. Kasus itu tidak lama dan langsung ditutup. Tapi kenapa bisa ditutup padahal si pengkhianat itu sudah menyerahkan bukti-bukti yang kuat pada pihak kepolisian? Dengan uang segalanya bisa menjadi sangat mudah. Gio mendatangi langsung petingginya dan bernegosiasi. Bukan uang sedikit mereka keluarkan untuk tutup mulut, tapi tentu itu tidak seberapa dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. "Apa kita harus membereskannya?" tanya Seon. "Tidak perlu, biarkan saja. Aku ingin tahu sampai di mana dia sanggup menyelidiki seorang diri seperti ini. Sepertinya hanya dia yang tidak terima kasus ini ditutup," saut Gio. "Baik, Tuan. Dari satu tim pasti ada orang yang begitu ngeyel, meskipun atasannya sendiri sudah mengatakan jika kasusnya ditutup." Gio naik ke lantai 2 menuju kamar Winona. Ia akan menyusun rencana baru dan menjadikan Winona sebagai bintang utamanya. Mereka tidak pernah percaya pada orang suruhan, lebih baik melakukannya sendiri. Pintu kamar itu terbuka. Tampak Winona sedang berbaring telungkup hanya mengenakan pakaian dalam. Terlihat jelas tato menghiasi punggung yang terbuka. Tato ular dan pohon mawar desain hitamnya begitu klasik. Gio menutup kembali pintu kamar itu dan menaiki ranjang. Hanya Gio yang bisa dengan mudah keluar masuk kamar Winona, bahkan saat gadis itu hanya mengenakan dalaman saja. Banyak luka bekas tembak atau sayatan di tubuh Winona, tapi ia membiarkannya saja. Ia mengatakan jika ia akan membersihkan tubuhnya dari luka dan tato saat ia sudah bertemu dengan pujaan hatinya. Gio, lelaki normal, tentu hasratnya akan bangkit melihat pemandangan indah di depannya, tapi tidak pernah sekalipun ia menyentuh Winona melewati batas wajar. "Katakan, apa yang membuatmu mengganggu tidurku?" tanya Winona masih dengan mata yang tertutup. "Si keparat itu masih penasaran pada kita. Aku memiliki ide yang mengharuskan kau menjadi bintang utamanya," tutur Gio. Ia ikut merebahkan tubuhnya di samping Winona. "Kenapa tidak kau saja? Di sini aku bosmu. Kenapa jadi kau yang memerintahku?" saut Winona. "Jelas aku tidak mungkin. Aku masih normal, Nona. Aku tidak sudi jika harus menggoda lelaki," kekeh Gio. "Apa aku harus mengatakannya sekarang, ha? Kau memang pengganggu," Winona berdecak kesal. "Ini sangat penting demi keberlangsungan hidup kita dan berlebihan. Cepat katakan dan keluar dari kamarku," sunggut Winona. Ia dari tadi bicara masih dengan mata terpejam. Ia mengatakan rencananya ia ingin Winona mendekati aparat kepolisian itu dan menggodanya. Bukankah lelaki akan lemah jika dihadapkan pada wanita, apalagi wanita yang begitu seksi dan menggairahkan seperti Winona? Siapapun tidak akan bisa menolaknya. Rencana ini semata-mata untuk mengetahui langsung alasan dibalik penyelidikan lelaki itu. Padahal Gio dan atasannya sudah sepakat untuk menutup kasusnya. Jika sampai Gio tahu ternyata petinggi itu juga berkhianat dan hanya menginginkan uang saja, ia tidak akan ragu untuk menebas lehernya hingga putus. Mereka salah jika bermain-main dengan Gio, karena keluarga yang tidak bersalah juga bisa menjadi korban. "Kau memintaku untuk menjadi pelacur?" selidik Winona setelah mendengar penjelasan Gio. "Ya, seperti itulah. Mau tidak mau kau harus melakukannya. Apalagi lelaki itu sesuai dengan seleramu dan jelas bukan banci seperti Jerry. Selain tangguh di medan perang, dia juga tangguh di atas ranjang," tutur Gio.
Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Semakin satu persatu masa lalu diungkap. Penasaran? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jumat berkah. Sampai berjumpa di bab berikutnya, bab 21. Bye.